Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Diata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai literasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat miris sekali bagi negara kita, yaitu Indonesia. Yaitu di negara Indonesia tingkat literasinya itu sangat rendah sekali. Nah, ada pertanyaan yang muncul bagi kita semua. Mengapa? Nah, maka dari itu kita simak langsung pembahasannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA, Program for International Student Assessment, yang mana mereka ini melakukan penilaian kelas dunia setiap 3 tahun sekali yang menyasar kepada anak-anak yang berusia 15 tahun, yang mana bertujuan untuk menguji, mengukur, juga membandingkan kinerja akademik pada negara-negara di dunia ini, yang mana dirilis oleh Economic Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019, yang mana survei ini berkaitan dengan tingkat literasi pada negara-negara di dunia, yang mana menempatkan Indonesia itu berada pada peringkat ke-62 dari 70 negara yang disurvei. Tentu ini sangat miris sekali saat kita mendengarnya atau kita membaca berita tentang itu. Tentu ini menjadi PR bagi pemerintah, bukan hanya pemerintah, tetapi kita semua sebagai penduduk atau rakyat Indonesia. Tentu ada alasan di balik semua ini. Mengapa bisa Indonesia bisa berada pada peringkat ke-62 pada tingkat literasinya itu sangat rendah sekali. Saya sudah merangkum 3 poin penting dari berbagai sumber yang sangat berpengaruh sekali mengapa yang membuat Indonesia ini menempatkan peringkat ke-62 pada tingkat literasi pada 70 negara yang disurvei. Kita masuk faktor yang pertama. Mengapa Indonesia tingkat literasinya itu sangat rendah? Yang pertama yaitu kebiasaan membaca. Kebiasaan literasi itu tidak dimulai dari rumah. Kalaulah misalnya kita berbicara tentang rumah, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana rumah itu dibangun atau perabot-perabot apa saja yang berada di dalam rumah itu. Kita juga harus berbicara tentang siapa-siapa aja yang mengisi rumah itu. Ada ayah, ada ibu, juga ada anak. Saat anak berada pada usia belia, pada usia dini, sekitar 5, 6, atau 7 tahun, itu merupakan fase golden age, yang mana anak itu dapat mengembangkan minatnya lebih tinggi lagi. Dan disinilah peran para orang tua untuk membantu anaknya dalam hal literasi. Orang tua bisa memberikan buku bacaan kepada anaknya, seperti buku bacaan dongeng, atau buku bacaan bergambar, atau buku cerita fiksi, atau komik. Itu tentu anak-anak sangat suka pada hal itu. Dan orang tua itu harus mendukung anaknya dalam hal literasi. Contoh, kalau misalnya anak itu sudah selesai dalam membaca buku, dia sudah khatam, dia sudah tamat membaca satu buku, maka orang tua harus memberi reward kepada anaknya. Apakah itu jalan-jalan, apakah itu dikasih uang, apakah itu dibelikan mainan atau lain sebagainya. Itu akan menumbuhkan semangat dari anak tersebut untuk lebih giat lagi untuk membaca banyak buku, dan itu tentu akan berdampak baik bagi Indonesia ke depannya. Sekarang kita masuk kepada poin nomor 2. Faktor pengaruh lainnya yang sangat berpengaruh pada Indonesia, pada tingkat literasi Indonesia, yaitu sarana membaca kita yang minim sekali. Jika kita berbicara tentang sarana, ya tentu kita berbicara mengenai fasilitas tempat kita untuk membaca, banyaknya buku yang tersedia, sistem perpustakaannya seperti apa. Kalau kita berkaca seperti sekarang ini, di saat sekarang ini, ya perpustakaan itu
isi dari perpustakaan itu kebanyakan buku-buku lama, buku-buku cetakan lama. Dan untuk buku-buku terbaru itu perpustakaan sangat terbatas sekali untuk meminjamkannya kepada orang luar, kepada masyarakat luar. Habis itu tempat untuk membaca kita yang sangat kurang sekali, dan juga sistem perpustakaan yang sangat belibet, dan penyebaran buku ini itu sangat tidak merata. Nah, kalaulah misalnya kita berbicara kita membeli buku di toko buku, tidak semua masyarakat punya kemampuan untuk membeli buku. Maka dari itu, itulah gunanya perpustakaan, agar masyarakat bisa meminjamkannya agar pemerintah bisa meminjamkannya secara gratis kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menambah ilmu dari membaca tersebut. Nah, hanya saja sistem perpustakaan kita sangat ribet sekali, sangat belibet, sangat banyak sekali prosedur yang harus diterapkan gitu, dan ini akan sangat berdampak buruk bagi rakyat Indonesia seperti itu. Dan ini harus dibenahi secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat menambah literasinya. Kemudian kita masuk poin ketiga. Poin terakhir, mengapa Indonesia itu bisa masuk ke peringkat ke-62 dari 70 negara yang disurvei akan literasi di negara tersebut, yaitu dari pengaruh teknologi, game, media sosial. Siapa yang tidak punya itu di HP mereka? Siapa yang tidak punya itu di laptop komputer mereka? Pasti mereka punya. Sebagian masyarakat Indonesia mayoritasnya pasti punya hal itu. Dan mirisnya lagi, mereka itu bisa tahan berjam-jam, 5-6 jam mereka tahan di depan HP mereka, di depan laptop, di depan komputer mereka, bermain game, bermain media sosial, scroll TikTok, scroll IG, buka WhatsApp, chatting kepada teman sesamanya. Itu mereka tahan berjam-jam. Tetapi kalau kita suruh mereka untuk membaca beberapa halaman buku, cuma beberapa menit kita membaca buku, mereka itu ogah, mereka itu malas untuk membaca buku. Maka tidak perlu kita bingung lagi mengapa Finlandia itu bisa menempati urutan pertama pada survei yang dilakukan oleh PISA tadi. Finlandia, orang-orang Finlandia itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca buku. Terbalik dengan kita berjam-jam bermain HP, mereka berjam-jam untuk membaca buku. Nah, kalaulah misalnya kebiasaan ini kita ubah, penggunaan handphone, penggunaan komputer, penggunaan laptop kita batasi, dan waktu kita bagi untuk kita membaca buku, tentu ini akan meningkatkan Indonesia kepada yang lebih baik lagi. Nah, dari 3 faktor tadi, yang pertama mengenai kebiasaan membaca tidak dimulai di rumah, sarana membaca yang sangat minim, juga pengaruh teknologi yang berdampak buruk, ya tentu berdampak negatif bagi kita semua. Contohnya saja, kita itu bisa lebih mudah termakan hoax. Kadang itu kita saat informasi datang kepada kita itu nggak telaah dulu. Ini betul nggak berita ini? Betul nggak berita itu? Kebanyakan dari kita saat informasi itu datang, itu langsung kita share. Nah, jadi yang kita share itu padahal itu hoax, berita yang tidak benar, berita yang belum diketahui kebenarannya apa. Nah, yang lainnya, kita itu sulit untuk berpikir kritis. Kreativitas kita tidak berkembang. Kita selalu menyendiri. Kita sibuk akan dunia kita sendiri. Dan banyak pengaruh lainnya. Betapa besar dampak atau efek yang ditimbulkan oleh kurangnya literasi pada saat ini. Maka dari itu, saya coba merangkum solusi yang mungkin bisa dapat kita lakukan agar
literasi di Indonesia itu semakin lebih baik ke depannya. Ya, yang pastinya tadi kita melihat pada faktor-faktor yang pertama tadi, kebiasaan membaca tidak dimulai dari rumah. Maka untuk sekarang bagi teman-teman yang menonton video ini, mulailah dari sekarang untuk memulai kebiasaan membaca itu dari rumah. Jika teman-teman merupakan orang tua, ya biasakan untuk membaca dulu. Nah, nanti kita biasakan kepada anak kita untuk membaca, juga untuk diri kita. Yang kedua, sarana membaca yang minim, maka itu perlu kita tingkatkan, terkhusus bagi pemerintah. Pemerintah harus menggelontorkan dana untuk terciptanya ruang yang bisa masyarakat itu bebas untuk membaca di sana tanpa ada gangguan. Banyak buku baru di sana, banyak variasi buku terbaru. Tentu itu akan menambah motivasi masyarakat untuk membaca. Dan sistem perpustakaan yang mudah, prosedur yang mudah, masyarakat akan berbondong-bondong untuk ke perpustakaan meminjam buku. Yang ketiga tadi, faktornya pengaruh teknologi. Seperti yang saya bilang tadi, kita batasi penggunaannya. Sangat buruk efek yang ditimbulkan oleh teknologi saat kita menggunakannya berlebihan. Sesungguhnya yang berlebihan itu tidak baik. Apapun itu pasti tidak baik. Maka itulah solusi yang mungkin bisa kita lakukan, terutama untuk diri kita sendiri. Kita yang memulai dulu, kita lakukan untuk meningkatkan literasi Indonesia. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya membaca merupakan habit atau kebiasaan dari orang-orang kaya yang berada di dunia ini. Contohnya aja seperti Bill Gates atau Elon Musk. Mereka itu sering membaca buku, menghabiskan waktu mereka untuk membaca. Ya, itulah habit mereka. Maka itu bisa kita tiru untuk kehidupan kita. Kita buat agenda kita buat kegiatan kita, banyak-banyak membaca. Dan juga teman-teman sekalian, Indonesia merupakan penduduknya itu bagian besar itu adalah muslim, yang mana peringkat muslimnya itu terbesar yang pertama di dunia ini. Teman-teman ketahui bahwasanya perintah pertama yang Nabi Muhammad SAW dapatkan ketika baru diangkat menjadi nabi yaitu Iqra, bacalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membaca apapun itu. Tapi yang paling utama untuk membaca kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Nah, tidak masalah kita membaca buku-buku yang lain. Maka dari itu sangat aneh rasanya jika sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim, tapi keinginan untuk membacanya itu sangat minim. Itu sangat miris sekali teman-teman sekalian. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.